supaya Jihan kembali ke rumah ini. Kamu pikir kamu ngurus keluarga dengan baik? Dengar, saya cari uang, saya bekerja. Dan satu hal, saya menyesal menikah dengan kamu. Aku juga menyesal punya suami kamu. Hati-hati ya. Iya. Ya Allah, hanya kepadamu hamba memohon. Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk menunaikan ibadah sholat. Ya Allah, mudah-mudahan aku bisa diterima kerja di sini. Ternyata kamu masih mencintai pelayan murahan itu. Diam dulu, siap. Biar ayah bujuk Jihan supaya cepat pulang. Ya. Bener ya? Makasih yang. Makasih. Jadi kamu nyalain saya? Siapa lagi? Kamu yang buat aku merasa seperti sampah. Kamu yang mencoreng nama baik keluarga dengan pacaran sama pembantu. Diam. Jihan. Selama ada ayang di rumah ini, kalian tidak berhak mengusir Jihan. Untung masih ada kamu. Gue sayang sama lo. Pergi sekarang, pergi! Kenapa kamu masih mengancam saya? Padahal saya sudah memberikan uang lebih daripada yang kamu minta. Maksud Bapak? Sudah, kamu jangan pura-pura nggak tahu. Kamu kan yang mengirim surat ini pada saya. Surat? Bukan saya. Lalu siapa lagi? Yang tahu tentang itu cuma kita berdua. Izinkan saya untuk membuktikan semua ini. Saya akan mencari tahu siapa orangnya. Caranya? Pak Wijaya tidak perlu tahu. Yang penting semuanya beres. Jangan sampai gagal. Telepon Puji nggak ya? Selamat siang. Dengan kediaman keluarga Wijaya, ada yang bisa saya bantu? Iya, Pujinya ada. Dari siapa ya? Dari temennya. Tunggu sebentar ya. Uji. 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 Ada Pak Tarjo? Ini ada telepon. Dari siapa? Kurang tahu, katanya sih teman kamu. Halo? Puji, ini kue Jihan. Jihan? Jihan, lo lagi di mana sekarang? Oh, ya udah. Iya, gue pasti ke sana. Oke, tunggu ya. Semua uangnya ada di sini. Jadi apa rencana kamu selanjutnya supaya uang ini kembali? Dengan alat ini, saya bisa tahu keberadaan koper itu. Dan saya jamin uang Bapak itu akan kembali lagi ke tangan. Bagus. Ayo kita jalankan di sini.
ngomong aja. Tugas kamu cukup sampai di sini. Bagaimana hasilnya? Untuk saat ini masih berjalan lancar, Pak. Koper itu masih terdeteksi dari sini. Iya, kita harus mengejar orang itu. Ayo, sekaranglah saatnya untuk merasakan balasan. Baik. Jihan mana sih? Muji! Jihan! Gue juga kangen banget sama lo. Sekarang tinggal di mana? Di restoran, soalnya gue keterima kerja di sana. Wah, bagus dong. Gue kira lu tidur di emperan toko. Mending kita cerita di sana deh. Yuk. Kelihatannya sekarang lu kok lebih happy ya. Gue seneng banget. Walaupun yang Ratna kelihatan kehilangan lu. Ya ampun, ngapain sih gue ngomongin tentang mereka? Gue kan gak mau ngeliat lu sedih lagi. Oh ya, gimana sama kerjaan baru lo? Ada cowok gantengnya nggak? Banyak. Tolong buat gue? Gak ada. Ya, capek deh. Kamu berhenti ya di titik. Coba. Masuk. Daun. Bagaimana? Ketemu? Saya tidak bisa menemukannya, Pak. Nggak mungkin. Pasti dia masih ada di sini. Kita cari lagi. Kita Pak. lihat ini. Kurang ajar. Ayo kita cari dia. Oh. Biar tahu rasa si Wijaya itu. Iya, halo. Oh, Siti sayang. Iya, uangnya udah ada di tangan Mas. Kamu gak usah khawatir. Dan saudara kamu yang seksi itu sudah mendapat bagiannya. Kamu gak usah khawatir ya sayang ya. Uang ini biar Mas yang simpan. Maksudnya, Mas mau menyimpannya sendiri? Enggak, bukan begitu maksudku. Gini sayang. Mas mau gunain uang ini untuk pengembangan saham Mas. Jadi, Mas yakin uang kita akan berlipat ganda. Kalau begitu, terserah Mas aja deh. Ya. Ya. Memang semuanya harus terserah saya. Semuanya saya yang atur. Hayya 'alal falah. Badan kamu kenapa? Nggak tahu Pak, bisa gatal-gatal kayak gini. Kamu alergi? Enggak Pak. Waktu sahur kamu makan apa? Saya makan apa aja Pak, tapi nggak tahu bisa gatal-gatal kayak gini. Aduh. Tapi kamu tetap puasa kan? Insya Allah Pak, saya puasa akan sampai selesai. Alhamdulillah Bapak senang dengarnya. Sekarang kita sholat berjemaah. Yuk. Tapi Pak, saya lupa bawa sarung Pak, sarung ya. Ya udah, kamu ambil sana ya. Iya Pak. Aduh, oi, ini balsam dong. Yang kamu masih gatel? Lihat aja nih sendiri. Coba aku lihat. Ih, kok masih merah banget? Ya Allah, taruh dulu sih, sebentar aku ambilin. Dit, nih balsamnya. Makasih ya. Taruh dulu. Kamu kenapa sih? Kok bisa kayak begini? Bukan urusan lu. Tanyain, malah nyolot. Aduh, yang bener dong garuknya. Aduh, gatel nih. Aduh. Dit, keren Dit. Lu punya 2 asisten untuk ngegaruk. Lu jangan banyak
gua nih gatel. Ini apa sebabnya? Gak tahu nih, mungkin kena ulat bulu kali. Ulat bulu. Kok bisa? Tahu? Kok kamu bisa kena ulat bulu sih, Dit? Kamu main di kebun ya? Enggak, Kok bisa kena? mungkin pas lagi aku tayamum kali, sebelum sholat subuh. Tayamum. Kamu kenapa sih, Ton? Gak kenapa-napa saya. Kamu gak usah pakai bohong deh sama aku. Klienku belum transfer juga. Padahal uangnya buat bayar segala sesuatu. Ya udah, pakai uang aku aja. Jangan sayang. Lagi pula aku udah janji. Kalau semuanya udah transfer, aku akan membayar semuanya. Ya nggak apa-apa, pakai uang aku aja dulu. Gak usah, itu kan uang kamu. Anton, beban kamu juga beban aku kan. Jadi, aku mohon banget sama kamu terima uang aku ya. Ya kamu anggap aja ini sebagai tanda sayang aku ke kamu. Ya? Oke? Makasih. Iya, betul Mbak. Pantonnya ada? Pantonnya nggak ada. Tadi rumahnya udah saya bel. Saya telepon juga nggak aktif-aktif handphonenya. Kasih ya. Mbak! Mbak! Jangan-jangan perempuan itu yang namanya Arum. Kenapa gue nggak tahan ya? Udah tahu ada ulat bulu, masih aja tayamum di sana. Kalian gimana sih? Mana aku tahu di sana ada ulat bulu. Coba kalau aku tahu, aku nggak bakal tayamum sana. Iya, Dit, tapi tayamum itu boleh dilakukan kalau tidak ada air sama sekali. Kata Pak Umar, tayamum itu bisa menggantikan wudhu. Kamu benar, cuman kalau tidak ada air sama sekali. Tapi subuh itu dingin banget. Gua tuh paling gak tahan sama yang namanya dingin. Iya, Dit, Allah itu menguji keikhlasan kita. Kamu aja berwudu udah gak ikhlas, gimana berbuat baik yang lainnya? Masih di sini kok, Non. Tenang aja. Lu sekarang udah boleh pergi. Tapi nanti jam 8 lo harus balik ke sini lagi jemput gue. Non. Kalau jam segitu saya nggak bisa, Non. Saya lagi di masjid, lagi sholat tarawih. Enak aja lo. Jam segitu lo tuh masih harus kerja. Ya, Non. Kalau saya nggak sholat tarawih, nanti puasanya nggak afdol dong, Non. Emang gue pikirin puasa lo. Pokoknya jam segitu itu lo masih... Oh, gini aja, Non. Gimana kalau saya jemputnya lebih awal? Nah, nanti kita sholat bareng-bareng di masjid. Itu lebih bagus, Non. Gimana? Kok jadi lo yang ngatur gue? Ini gue tarawih lagi. Emang lo kiai? Jamal, ingat, lo tuh di sini kerja, lo dibayar, bukan ngajarin gue masalah agama, ngerti lo? Tuh kan, Jamal, lu di sini tuh dibayar buat kerja. Ngapain lu nyeramain gua? Emang lu kiai? Itu cuma sholat tarawih yang bisa diundur tar malam nih. Padahal tuh ya,
Katy itu baik, sholat bareng gitu. Mudah-mudahan aja non Katy cepet sadar. Bener kan? Kamu benar? Nggak tahu Jihan tinggal di mana? Hah? Saya nggak tahu, Eyang. Yakin? Tapi Jihan minta saya jangan bilang sama siapapun, Eyang. Termasuk Eyang? Kemarin Mas Tarjo melihat kamu habis ketemuan sama Jihan. Berarti kamu tahu dong rumahnya Jihan. Maaf, Eyang. Saya udah janji sama Jihan. Puji, Eyang ini majikan kamu. Dan Eyang juga majikan Jihan. Jadi Eyang harus tahu di mana Jihan tinggal. Hah? Jihan nggak mau balik lagi ke rumah ini, Eyang. Itu lain soal, Puji. Yang penting Eyang tahu di mana rumahnya Jihan. Hah? Jihan tinggal di restoran. Aduh, dari tadi kayak ngomong itu aja susah banget ngomongnya. Aura mau kemana? Wah, gue jadi curiga. Awas ya, Jihan. Kamu tuh selalu aja ganggu hidup aku. Heran deh. Pokoknya kalau ketemu nanti, kamu harus pergi dari Jakarta secepatnya. Harus cepat. Karena kalau lama-lama, kamu bisa balik lagi ke rumah Wijaya. Nanti aku nggak jadi lagi. Ketemu sama Ferdi, Eyang Ferdi. Langsung Eyang Ferdi. Kayaknya Aurel tahu deh kalau aku membuntuti dia. Wah, aku harus cari tahu dia mau kemana. Macet lagi. Awas ya, Jihan, kamu tuh selalu gangguin hidup aku. Heran deh. Apa kamu dilahirin cuma untuk menggangguin orang apa? Ini restoran disebut sama Puji. Aku harus bikin perhitungan sama Jihan. Silakan, Mas. Mbak. Iya. Jihan? Ya ampun. Ternyata kamu itu sekarang jadi pelayan restoran ya? Ya, naik tingkat lah dari pembantu gitu ya. Tapi nggak jauh-jauh juga tuh. Aku udah nggak punya urusan lagi sama kamu, jadi mending sekarang kamu pergi aja. Jihan, aku tuh belum selesai ngomong, kamu kebiasaan deh. Aku belum selesai ngomong, udah pergi aja. Gak pernah berubah. Jihan, aku seneng loh kalau kamu udah nggak ada di rumah Wijaya, seneng banget. Tapi kalau kamu masih di sini, mereka bakal nyuruh kamu balik lagi. Jadi lebih baik kamu tuh pergi deh jauh-jauh dari sini selamanya kalau bisa. Nggak perlu kamu minta juga, aku nggak bakalan pernah balik lagi ke sana. Karena aku udah seneng kerja di sini. Iya, tapi maksud aku, kamu tuh mesti pergi dari Jakarta ini. Dan ini,
Ini ada uang buat kamu. Ini nggak dikit, Cian. Cukup banyak kok, lihat deh. Aku nggak perlu sombongkan. Kamu jangan sombong. Dengan uang ini nih, kamu bisa santai beberapa tahun nih, sampai cucunya ada. Enggak, aku nggak mau. Kamu tuh harus terima, Jian. Kamu harus pergi jauh-jauh dari sini. Jangan paksa dia, Aura. Aura, aku kesini ngajak Jian pulang. Jian, kamu mau pulang ke rumah kan? Jangan drama lagi. Ya udah, kalau nggak mau, bawa pulang semuanya. Kamu harus pulang sama aku, ayo. Aura. Ayo. Jian. Ayo, Bernie. Kamu tuh jangan tengok-tengok itu lagi. Ayo cepetan. Kita harus pulang, nanti mama marah. Aura. Nanti mama marah. Aura, kamu nggak bisa ngelarang aku buat ngajak Jian pulang ya? Ferdi tunggu. Aduh, Ferdi. Aku nggak suka kalau dia balik ke rumah. Kenapa? Jian itu masih dibutuhkan di rumah. Eyang mengharapkan sekali supaya Jian pulang. Iya, tapi aku nggak suka kalau dia balik ke rumah. Kamu tuh harus ngerti dong perasaan aku. Nah, terserah kamu mau apa. Aku akan ajak Jian pulang. Ngerti? Ferdi! Ferdi nyebelin kasar. Bantu sama majikan sama aja nyebelinnya. Iya. Aku dicuekin lagi. Tom. Makasih ya. Aku pasti akan bikin kamu bahagia. Nggak mungkin aku bikin kamu sengsara, sayang. Ya elah, mati lagi nih handphone. Main lagi nih gua kalau gini nih. Gitu lama amat lagi dalam, ngapain sih? Bisa dinyap-nyapin sama ibu nih gue nih. Mau alasan apa lagi kalau ditanya? Malam nih. Ngantuk gua. Daripada ada kerjaan gua tidur aja deh, tidur ya. Udahlah, mendingan sekarang kamu pergi aja dari sini. Nggak ada gunanya kamu masih di sini. Jian, aku nggak akan pulang sebelum kamu ikut aku pulang. Fer, kamu tuh nggak punya hak buat ngatur-ngatur aku. Tapi aku sangat membutuhkan kamu, Jian. Udahlah. Jian, aku nggak bisa ngebohongin perasaan aku, Jian. Sebenarnya aku sayang sama kamu. Udahlah, Fer. Aku nggak mau bikin kekacauan lagi di rumah kamu. Dan kamu sekarang mendingan kembali sama Aurel. Dia lebih cocok buat kamu. Jaga anak kamu baik-baik. Jian, Jian, dengarkan aku dulu, Jian. Jian. Pak, gimana nih Pak? Kathy nggak ada di kamarnya, Pak. Pak, kamu gimana sih, Pak? Kathy itu belum pulang. Kamu malah enak-enakan baca koran. Terus kamu maunya saya tuh gimana? Panik kayak kamu? Ya seenggaknya bantuin Mama mikir. Sejak kapan kamu mikirin Nana? Kamu nggak boleh egois gitu dong, Pak. Masalah anak harus kita pikirin berdua. Jangan cuma Mama aja yang mikirin. Kamu udah telepon belum? Udah, handphone dia tuh nggak aktif dan handphone Jamal juga nggak aktif, Pak. Ya udah, nggak salah lagi. Pasti dia sedang bermesraan bersama Anton, orang yang kamu sanjung-sanjung terus. Kathy, kamu kemana, Kathy? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, gue kesiangan. Mana gue belum sholat subuh lagi. Ya ampun. Mudah-mudahan Tuhan mau maafin gue nih. Karena gue kesiangan. Tapi gak apa-apa deh. Ntar gue kodok, gue usuk sholatnya nih. Duh, ngomong-ngomong, gue sholat di mana nih? Mana rumah Pak Anton masih ditutup lagi. Aku udah bujuk Jian pulang, Eyang. Tapi Jian tetap nggak mau pulang. Kamu memujuknya bukan dengan cara paksa, kan? Ya iyalah, Eyang. Mana pernah aku kasar sama dia. Ya sudah, kamu nggak usah bingung. Biar Eyang bujuk Jihan supaya cepat pulang, ya? Bener, Yang? Ah!
makasih Yang. Makasih. Sini, makasih Yang. Bapak manggil saya. Iya, itu ada mau ketemu sama kamu. Pak Tarjo? Pak Tarjo? Jihan, saya kesini mau jemput kamu pulang. Enggak, Pak Tarjo, saya udah enak kerja di sini. Tapi Eyang nggak bisa tidur, Jihan. Selama kamu nggak ada di rumah, dia selalu mikirin kamu, Jihan. Apa kamu nggak kasihan sama Eyang? Mau ya, demi Eyang? Bener Jihan, tadi Pak Tarjo udah cerita sama saya bahwa ayang kamu nggak bisa ditinggalin sama kamu. Kalau gitu aku pulang dulu ya. Hati-hati ya. Non Keti tidur di tempatnya Pak Anton ya? Emangnya kenapa kalau misalnya gue nginep di tempat cowok gue? Ya enggak, Non Keti sama Pak Anton kan bukan muhrim. Jadi kalau bukan muhrim kan nggak boleh tidur satu tempat, Non. Iya, gue tahu. Terus emangnya kenapa? Kalau gitu, lu sama gue juga nggak boleh dong satu mobil, kan bukan muhrim. Kalau itu sih enggak, Non. Bukan itu maksud saya, bukan. Lu kebanyakan ngomong tau gak sih? Udah deh, sekarang gue mau pulang. Jalanin mobilnya. Ingat ya satu lagi ya. Gue bilangin ke lu, jangan sampai mama tahu kalau gue nginep di rumahnya Anto. Awas lu. Ferdi, kamu harus cari Katy, Fer. Dia semalaman gak pulang. Ngapain sih mah Katy dicari? Dia tuh udah besar. Kamu itu selalu aja ngebantah. Katy itu adik kamu. Kalau dia kenapa-napa juga kita yang pusing, Fer. Ma, dia itu pergi sama Jamal. Ya pasti aman lah. Ya tante nggak usah khawatir, Jamal tuh jago bawa mobil, jadi dia nggak bakalan kecelakaan. Kalian ini gimana sih? Kok malah ngomongin Jamal? Yang khawatir itu Katy, bukan Jamal. Jihan! Selama ada Eyang di rumah ini, kalian tidak berhak mengusir Jihan. Ingat. Kenapa lu? Lu kenapa? Apa? Puasa bikin ulah melulu. Tapi yang penting gua udah gak gatel-gatel lagi tuh. Udah bebas. Makanya kalau pengen tayang itu lihat-lihat dulu, jangan pakai ulet bulu, belajar hukum dulu. Iya Dit, makanya kalau orang ceramah itu didengerin, jangan setengah-setengah begini nih jadinya dasar. Iya nih. Itu semua mah gak penting. Yang penting tuh udah gak gatel-gatel lagi. Udah gak gatel lagi. Anak-anak, bagus sekali kalau kita menghabiskan waktu berpuasa kita ini dengan amalan yang banyak mengandung pahala. Salah satunya adalah berzikir, mengingat dan menyebut Allah. Apa anak-anak? Zikir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Zikir sebagai makanan hati. Zikir juga mampu merubah hati kita yang sedang gundah
menjadi tenang, hati yang jadi resah menjadi damai kembali. Bagi siapa yang selalu menyebut dan mengingat nama Allah melalui zikir, kita sebagai umatnya akan mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, mengerti maksud Pak Umar? Sampai di sini dulu pengajian kita. Kalian semua boleh beristirahat sambil menunggu buka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Umar ceramah. Apaan sih? Kalau lagi enak-enak digangguin. Apaan sih? Tadi itu Pak Umar bilang, jangan diisi tuh perut doang, hati juga perlu diisi. Dengan apaan? Nggak tahu gua. Dengan berzikir. Maksud gua, lu itu ngomong apaan sama gua? Pak Umar. Maksudnya, biar kamu nggak rakus, terus nggak ngabisin makanan buka puasa terus. Harusnya kamu banyak-banyak berzikir, Dit. Iya tuh, Dit. Makanya kalau Pak Umar lagi ceramah itu didengerin, jangan bengong mulu. Emang Pak Umar ngomong kayak gitu? Nih, gua kasih tahu ya. Yang jelas itu, kalau zikir itu juga harus banyak tenaga. Kita juga harus banyak makan, biar sehat berzikirnya. Udah deh, gua pengen tidur dulu. Pengen buka puasa. Dit. Berzikir malah tidur, makan lagi. Makan. 100. Yuk. Ferdi sayang, nanti aku mau ke dokter loh ngecek kandungan. Kamu mau ikut nggak? Jam berapa? Ya nanti sore. Ya udah. Tapi kalau misalnya kamu nggak ikut juga nggak apa-apa. Aku bisa sendiri kok, kan aku mandiri. Kalau bilang aku mau ikut, ya berarti aku ikut. Lagian, dia itu kan anakku juga. Jadi aku mesti ikut. Aduh, iya sih sayang. Cuman kan aku tahu tuh kamu itu orangnya bosenan. Di sana ngantri loh, bisa sejam, bahkan bisa lebih sayang. Jadi kamu gak usah ikut aja ya. Nggak apa-apa kok, aku ikut. Sayang, bentar, aku selesai ngomong. Iya, aku tahu. Tapi kan kamu tuh kan bosenan. Pasti kamu ntar marah-marah. Ih, kamu gak usah ikut deh ya. Ya udah, kalau itu mau kamu. Ya udah. Tapi aku minta hasil pemeriksaannya. Oh, iya pasti sayang. Hampir aja ketahuan. Manis. Saya nggak punya waktu untuk membicarakan hal-hal seperti itu. Ini kantor. Kamu harus punya waktu. Aku mau bicara hal yang sangat penting. Hal penting apa? Ini tentang perpisahan kita. Kamu jangan pikir ini untuk pria lain. Aku cuma berusaha untuk hidup sendiri. Kamu mana bisa hidup sendiri? Terserah apa katamu. Yang penting aku sekarang lagi berusaha untuk hidup sendiri. Dari dulu aku mencintai kamu, tapi bosmu sia-sia. Ternyata kamu masih mencintai pelayan murahan itu. Diam kamu, diam. Kamu lihat kan? Kamu begitu marah. Ternyata kamu masih mencintai wanita itu. Hidup di dunia ini penuh coba dan aku udah titipkan saham ke Ferdi. Sampai nanti ada yang mau beli saham saya. Kamu nggak usah membeli. Saya yang akan membeli semua saham kamu. Mana mungkin aku menjualnya sama kamu? Aku itu terlalu benci sama kamu. Kamu tahan. Aku
Aku sudah menduga kamu tak akan menghilang dari rumah ini. Berarti hubungan kita akan berkembang. Kamu salah, Fer. Perasaan cintaku sama kamu tuh udah lama menghilang bersamaan ketika aku pergi dari rumah ini. Jadi jangan harap itu semua bisa berkembang lagi. Jihan, aku sangat menghargai pendirian kamu. Tapi aku tahu perasaan kamu yang sebenarnya. Aku minta permintaan dari kamu. Maksud kamu apa sih? Aku ingin taruhan sama kamu. Kalau aku kalah, aku tidak akan pernah mengejar cinta kamu. Tapi kalau aku menang, kamu akan jadi pacar aku. Fer, jangan konyol deh. Gimana sama Aurel dan bayinya? Aku akan bertanggung jawab soal bayinya Aurel. Ferdi, aku nggak bisa. Jihan, Jihan, kalau kamu benar-benar mau mengakhiri semuanya, kamu harus ikutin cara aku. Kalau kamu menolak, aku akan terus mengejar kamu. Iya, dia benar. Aku emang harus mengakhiri semuanya. Apa taruhannya? Masukkan bola basket keranjang. Siapa yang banyak, dia yang menang. Kamu gila ya? Aku sama sekali nggak bisa main basket. Jihan. Oke. Masukkan bola ke gawang. Dulu kamu bisa main bola kan? Baik, tapi dengan satu syarat. Kamu nggak boleh curang. Oke, aku janji sama kamu. Lucu banget. Lihat tuh muka kamu di kaca. Lucu banget. Bella, kamu tuh gangguin aja sih. Aku tuh lagi dandan biar kayak orang gede. Pantes saja dari tadi aku cari kamu nggak ada. Tahu-tahu lagi sibuk dandan. Oh ya, mendingan kamu nggak usah pakai kayak gitu deh. Itu kan buat orang gede. Kamu tuh sirik aja sih. Aku nggak sirik. Dapat saja dilihatnya. Kita belum cukup umur. Udah deh, kamu tuh jangan omel-omelin aku. Mendingan urusin aja diri kamu. Tapi ya juga ya, aku tuh kayak badut. Aku mau pergi aja. Ren, kamu mau kemana? Aku tuh mau ke kamar mandi, mau bersihin ini nih biar gak kayak badut. Dasar badut. Betul apa yang dikatakan Bella tadi. Kita harus mensyukuri apa yang sudah diberikan Allah kepada kita. Jangan kita menjadi orang yang kufur nikmat Allah hanya karena agar sempurna dilihat. Ririn? Iya, Pak. Seusia kamu, belum saatnya memakai penata wajah. Pak Umar takut kalau nanti wajah kamu jadi rusak karena kulit kamu belum bisa menerima bahan-bahan seperti itu. Kalau kamu ingin terlihat enak dipandang, ada doa yang bagus dibaca ketika kamu sedang bercermin. Nah, anak-anak, siapa yang sudah hafal membaca doa bercermin? Saya, Pak. Ya, Bella bacakan agar Ririn tahu dan yang lainnya. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama aksanta kholki wa aksin huluki. Yang artinya, ya Allah, baguskan wajahku ini sebagai Engkau baguskan hatiku. Alhamdulillah, Bella sudah membaca doanya. Anak-anak agar tahu apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, kita wajib mensyukurinya. Jangan pernah menjadi kufur nikmatnya Allah. Seperti apa yang dilakukan oleh orang di luar sana, merubah wajahnya, merubah bentuknya, seperti dia tidak diberikan kesempurnaan oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Anak-anak jangan pernah melakukan itu. Pokoknya aku akan tetap mengusir kamu. Kalau kamu tetap datang ke kantor. Iya, kamu memang istriku, Arum. Tapi aku juga berkuasa atas kamu. Jihan. Kamu benar-benar yakin ingin taruh main bola? Aku selalu yakin dalam melakukan sesuatu. Aku senang deh dengarnya. Tapi menang atau kalah, kita harus tunduk sama kesepakatan kita yang udah kita buat. Oke? Han, katanya nyari saya.
Iya Pak, Bapak bisa jadi kiper. Wah, itu sih bisa sekali, Han. Oh, ya udah. Ikut saya. Wah, gawat nih. Gian, kamu masih ada perlu dengan saya? Enggak. Saya hanya ingin tahu satu hal dari Pak Anton. Apa itu? Siapa Arum? Dia klien saya. Kenapa? Kamu kenal? Enggak. Gian, ini tendangan terakhir kamu. Kalau kamu nggak masuk, kamu harus siap menjadi pacar aku. Silakan Gian. Ayo Han, giliranmu. Yes. Sini Pak Mike, bolanya. Hei, tunggu Gian. Aku yakin kamu gak akan ingat janji. Mulai sekarang dan seterusnya, kamu akan jadi pacar aku kan?